Nah sekarang terkait dengan rame-rame barang milik pekerja migran yang tertahan di luar negeri itu muncul nih ya di hari ini. Saya lihat di hari ini ada seseorang yang saya tahu persis sedang menjalankan misi untuk mencalonkan diri ke DPR RI dari luar negeri. Kok saya lihat tadi di channel YouTube-nya seolah-olah dia merasa sebagai pejuang yang sedang memperjuangkan bagaimana barang-barang milik PM ini dibebaskan. Wah, ini bahaya. Ini cara manipulatif dan ini sangat tidak mendidik. Ya, saya menjaga diri saya, menjaga lembaga saya agar tidak kotor, tidak becek, ya, tidak rusak. Karena di satu sisi misalnya saya bersamaan dengan sebagai kepala badan mencalonkan diri ke DPR RI, dapil luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat migran. Ketemu lagi dengan saya Benny Ramdhani. Apa kabar untuk barang-barang kiriman milik pekerja migran Indonesia? Nah, yang disesalkan, selalu ada pihak yang ingin mengambil keuntungan politik dari situasi seperti ini. Ya, sekali lagi, selalu ada pihak yang mengambil keuntungan politik dari situasi ini. Menurut saya ini adalah perilaku buruk, ya. Ini perilaku jahat, ya. Bisa dibayangkan di tengah penderitaan para pekerja migran Indonesia, ya, bisa-bisanya ada orang atau pihak yang ingin mengambil keuntungan politik. Ternyata keuntungan politik ini nggak lebih dari kepentingan partai dan kepentingan dirinya, ya, yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dapil luar negeri misalnya. Nah, menurut saya ini tidak baik. Ini contoh buruk, ya. Dan tentu sobat migran udah bisa menilai, ya. Kalau orang seperti ini apakah layak untuk dipilih, ya, menjadi anggota DPR RI atau tidak gitu. Karena kesannya kok seolah-olah ada tipu-tipu, kesannya kok seolah-olah ada manipulasi, kesannya kok seolah-olah ada perjuangan yang dia lakukan, ya, dengan mengabaikan pihak-pihak lain. Ini tidak sehat dan ini cara-cara yang manipulatif yang tidak bisa dicontoh oleh siapapun yang selama ini masih memperjuangkan kebenaran, masih menjunjung tinggi kejujuran dalam berperilaku hidup. Di mana ada seseorang yang saya tahu dia sedang mencalonkan diri ke DPR RI dapil luar negeri, ya, menyampaikan kepada PMI khususnya bahwa besok akan segera dieksekusi, ya, eksekusi terkait keputusan, sekali lagi terkait keputusan barang-barang milik pekerja migran Indonesia untuk segera dikeluarkan dari, ya, pelabuhan-pelabuhan yang sudah 2-3 bulan melakukan penahanan terhadap barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Nah, kalau itu kan kewajiban gitu, ya, jangan merasa bahwa itu hasil perjuangan, apalagi sekedar untuk menunjukkan bahwa saya berpihak kepada pekerja migran Indonesia. Kan tidak harus begitu. Itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh si pejabat itu. Jadi jangan salah nih, ya, itu adalah kewajiban, ya, dari pejabat itu. Nah, ini tolong, ya, sobat migran, jangan sampai keliru nih, jangan sampai keliru. Nah, sobat migran, saya juga ingin menjelaskan bahwa di balik aksi dari seseorang yang tidak harus sebutkan namanya, ya, untuk mempublish terkait keputusan yang akan katanya dieksekusi besok, bahwa seolah-olah itu adalah perjuangannya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang karena kepedulian kepada pekerja migran Indonesia, ya, ada yang disembunyikan dari keterangan itu, ya. Misalnya kalau mau jujur, permintaan presiden itu jelas kok terkait peraturan, apakah sifatnya, ya, revisi atas Permendag atau PMK yang harus dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, ya, itu kan harusnya 2 minggu sudah dikeluarkan. Nah, bisa dibayangkan nggak, ya, ini sudah berapa lama nih, ya, sudah di berapa lama nih, ya, peraturan itu baru akan dikeluarkan dan bahkan katanya baru akan dieksekusi besok. Saya ingat persis kok, ya, rapatnya tanggal berapa, 3 Agustus 2023. Kita hitung, ya, kalau rapatnya 3 Agustus 2023 dan presiden mengatakan 2 minggu harus selesai, itu kan harusnya, ya, 17 Agustus 2023 kan gitu, ya. Nah, sekarang kan udah bulan Desember. Saya orang paling tidak senang dengan cara-cara manipulatif. Saya tidak suka dengan cara-cara yang bombastis, ya, seolah-olah ingin ingin mendeklar sebagai pejuang. Itu nggak boleh, apalagi motifnya jelas-jelas politik karena Anda, ya, sedang mencalonkan diri ke DPR RI, ya. Selalu saya katakan di atas politik itu ada moral etik. Catat, di atas politik ada moral etik. Jadi moral etik itu value-nya, nilainya itu sangat jauh lebih tinggi dari politik itu sendiri. Bahkan moral etik itu harus melatar belakangi setiap perjuangan atau keputusan-keputusan politik. Saya sudah mengambil sikap sejak awal untuk menjaga kehormatan diri saya, untuk menjaga kehormatan lembaga BP2MI yang saya pimpin. Saya sejak awal memutuskan untuk tidak mencalonkan diri ke DPR RI dari dapil luar negeri, ya. Karena kalau saya mengambil dapil luar negeri, maka yang saya khawatirkan nanti, ya, akan terjadi abuse of power atas kekuasaan yang saya pimpin, yang itu bisa dikapitalisasi hanya untuk kepentingan diri saya. Itu yang saya hindari. Ini sangat tidak mendidik. Dulu yang bersangkutan nih, ya, pernah kan secara bombastis, ya, memviralkan lewat YouTube-nya hanya dengan menolong kepulangan beberapa orang PMI,
ya dari luar negeri ke Indonesia. Bagi saya it's okay, siapapun yang ingin menyumbangkan rezekinya, menggunakan kemampuannya untuk membantu PMI, itu nggak masalah, itu keren banget. Tapi jika itu dikapitalisasi, ya diglorifikasi untuk kepentingan politik seolah-olah memiliki empati, nah ini nggak pas. Saya jawab sederhana misalnya, ya, wahai Anda yang sedang mencalonkan diri ke DPR RI, yang karena Anda memulangkan ya 1, 2, sampai 10 orang, sampai belasan orang ke Indonesia, kemudian Anda kapitalisasi untuk mencalonkan diri atau mendapatkan dukungan dan simpati dari PMI, saya ingin katakan, BP2MI itu sudah memulangkan ya kurang lebih 106.000 yang dideportasi ke Indonesia. Sudah memulangkan ya orang sakit 3.600 ke Indonesia selama saya pimpin. Kemudian BP2MI sudah memulangkan jenazah kurang lebih 2.400 jenazah. Ya, 2-3 hari peti jenazah setiap harinya ya yang datang ke Indonesia. Nah, ini penting saya jelaskan. Tidak boleh ada pihak yang ingin ya memanfaatkan situasi yang sedang dialami secara serius oleh para pekerja migran Indonesia hanya untuk kepentingan politik. Sekali lagi, ini tidak mendidik. Ya, ini destruktif menurut saya. Siapapun yang mau yang menunjukkan empati kepada pekerja migran nggak ada masalah, ya fine-fine aja. Jika Anda punya rezeki, jika Anda punya relasi yang karena itu Anda ingin membantu PMI termasuk pemulangan, nggak ada masalah. Jika Anda ingin ya menggunakan karena Anda punya kedekatan dengan pejabat tertentu, membisikkan sesuatu agar keputusan dari pejabat itu mempercepat hal-hal yang sangat ditunggu PMI, itu baik, itu keren banget ya. Tapi sekali lagi jangan dikapitalisasi apapun perjuangan Anda ya dengan cara-cara yang manipulatif ya. Seolah-olah kita empati, seolah-olah kita peduli, tapi dibalik itu ada motif kepentingan politik untuk Anda mendapatkan dukungan dalam mencalonkan diri ke DPR RI. Dari apa yang saya lihat di channel YouTube tadi, banyak hal yang bisa saya patahkan. Misalnya ya, kalau dikatakan besok akan segera dieksekusi barang-barang PMI, katakan dikeluarkan. Oke, ya itu yang diharapkan PMI, tapi sesungguhnya jangan merasa bahwa kalau itu besok dieksekusi, ya bahwa itu seolah-olah adalah kami eksekusi karena kami peduli PMI. No, itu kewajiban Anda, ya. Dan kalau saya mau buka, Presiden jelas kok tanggal 3 Agustus di mana saya hadir dalam rapat itu mengatakan 2 minggu peraturan sudah keluar. Jadi kalau memang peduli, kalau memang empati, kenapa harus berbulan-bulan? Itu kan? Kenapa nggak berbulan-bulan? Dan saya ingat persis di telinga saya dikatakan waktu itu dibisiki ketika saya jalan keluar dari istana. Ya beliau mengatakan pada saya, oke Mas Ben, ini nggak perlu ya, nggak perlu kita harus membuat aturan-aturan baru, gitu ya. Kita langsung eksekusi saja. Wah, saya udah senang tuh. Saya pikir 2 minggu. Ini kalau saya buka ke publik. Tapi saya masih sopan ya untuk udahlah biarkan ini berproses walaupun tadi ya dan sejak berbulan-bulan kita kecewa kenapa proses yang perintah Presiden harus 2 minggu kok sampai bulanan itu ya. Dan kalau memang tidak bisa 2 minggu, kenapa juga dalam rapat dengan Presiden tidak berani katakan izin Bapak Presiden karena ini prosesnya begini makanya tidak mungkin 2 minggu. Kenapa? Itu tidak dikatakan dan tidak ada keberanian sedikit pun untuk bicara di hadapan Presiden. Tapi di depan Presiden jawabannya adalah siap ya.